Kenapa? Berkedip saat ngobrol bisa bikin lawan bicara tuh lebih tertarik. Oke, selamat datang di Belajar Public Speaking ID bersama dengan gue Samuel Moses dan kita mulai pembahasannya. Jadi pembahasan ini gue akan bagi ke dalam beberapa bab ya. Jadi bab pertama adalah the science behind blinking in communication. Yang kedua adalah kenapa berkedip itu bisa bikin lawan bicara tertarik. Yang ketiga, kita akan mendapatkan apa aja nih ketika kita bisa menerapkan berkedip pada saat ngobrol sama orang. Cara praktis, yang keempat ya, cara praktis untuk menggunakan kedipan mata untuk komunikasi yang lebih powerful. Terus gue di bab kelima, gue akan kasih bonus juga tips gunakan cara menggabungkan dengan bahasa tubuh yang tepat ya. Jadi kedip sambil menggunakan gestur yang tepat. Dan terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan ya. Kita mulai. Jadi ceritanya, gue kan kemarin nonton film ya, namanya The Intern. Ya, diperankan Robert De Niro dan juga bintang terkenal tuh namanya Anne Hathaway. Nah, salah satu tips yang diberikan oleh pegawai senior terhadap pegawai intern ini ya adalah kalau pengen mengambil hatinya si bos, gunakan kedipan. Jadi pas ngobrol tuh jangan natap begini terus, nggak boleh serius, nggak boleh tegang, jadi tapi justru harus berikan kedipan sekali-kali pada saat ngobrol. Ya basically itu tips yang bagus ya. Memang kan kelihatannya kalau kita ngobrol itu harus ada kedipan, kalau nggak kan jadinya mata kering dong, ya kan? Cuman gue jadi bingung kenapa berkedip itu bisa memunculkan ketertarikan. Akhirnya gue melakukan riset dong ya. Oh ternyata benar, bisa kedipan mata menimbulkan ketertarikan. Kenapa? Karena ini ternyata adalah salah satu body language yang menunjukkan ketertarikan sama kita terhadap lawan bicara. Kalau lawan bicara merasa diperhatikan sama kita, maka dia akan senang ngobrol sama kita, suka sama kita, dan pada akhirnya mau berteman lebih lanjut sama kita. Jadi the science behind blinking in communication itu bisa menciptakan persepsi kepribadian yang menarik, daya tarik secara emosional, dan juga bisa menciptakan koneksi interpersonal antara gue sama lawan bicara, antara lu sama lawan bicara. Begitu. Mari kita breakdown ya. Kok bisa ya si berkedip itu, hal sesimpel ini bisa menimbulkan lawan bicara lebih tertarik ya. Kita breakdown lebih detail ya. Jadi poin pertama, itu bisa nyiptain komunikasi lebih natural dan relatable ya. Jadi orang yang jarang kedip, matanya serius terus ngeliatin orang dengan kaku ya, kesana eye contact gitu ya, padahal itu salah. Itu bisa memunculkan rasa intimidasi ya, atau creepy ya. Jadi kayaknya aneh banget, ngobrolnya tegang gitu, jadi kayak menakutkan ya. Kemudian orang yang berkedip dengan ritme alami akan terasa lebih chill ya, chill, nyantai, terus relax, dan juga terasa lebih enak diajak buat ngobrol. Sekarang coba lu bayangin ya, ini lu ya, ini kan audiens nih, lu bro ya, lu bayangin ngobrol sama seseorang yang begini terus ya, matanya makin kering, makin melotot ya, versus dengan orang yang santai, kedip, lu merasa lebih nyaman yang mana ya? Ya harapan gua sih lu akan menjawab ngobrol sama orang yang bisa kedip ya. Kalau yang melotot terus kan lu akan merasa tegang ya, terintimidasi, jadinya kita nggak relax, dan apa yang mau kita bicarain tuh nggak bisa all out ya. Itu gua rasain, nggak tahu lu ya, kebanyakan sih jawabnya akan yang enak yang bisa kedip sih gitu. Nah poin yang kedua, berkedip itu menunjukkan keterbukaan sama kepercayaan. Kalau kita lihat di film di The Intern yang kemarin ya, bukan kita, sorry gua pas gua lihat di film Intern kemarin, Robert De Niro itu menunjukkan acting ya, ekspresi yang selalu tenang ya, terus stabil, enak, santai, murah senyum, dan nggak pernah tegang. Itu membuat si lawan bicaranya tuh nyaman ngobrol sama dia, dan dia menjadi pribadi yang populer dan disukai oleh banyak orang. Oh sesimpel itu ya. Dan tampaknya orang bisa nyaman sama dia, bisa enak ngobrol sama dia karena dia ada rasa trusting yang dimiliki dari diri dia yang membuat orang mau cerita sama dia dan mau ngobrol sama dia. Ditambah juga nih orang kan udah tua ya, banyak pengalaman gitu. So, even dia nggak tahu cara memberikan solusi, tapi minimal dia bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya dengan baik. Oke? Nah, poin yang ketiga, kedipan itu bisa membuat bahasa tubuh yang mengundang koneksi. Jadi orang tuh mau bergaul sama kita. Kalau cewek mungkin mengundangnya pakai kibasan rambut, tapi kalau cowok ya udah kedipan mata. Bukan begini ya, bukan ya, tapi yang dua mata gitu ya. Oke? Nah, kedipan mata yang sedikit lebih lambat, jangan berlebihan, itu menimbulkan kesan perhatian penuh. Ini juga memberikan efek psikologi bahwa lu benar-benar ngedengerin dan care sama lawan bicara. Ya, kalau di film Anne Hathaway, di film The Intern, diperankan
oleh Anne Hathaway, dia tuh sering berkedip pelan saat curhat atau sedang mencari dukungan emosional. Ya, ini bikin penonton dan karakter Robert De Niro ini terasa lebih dekat. Nah, poin keempat, ritme kedipan yang tepat bisa mengontrol energi percakapan. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau terlalu antusias ngobrol sama orang, lu punya topik yang lu suka, lu secara nggak sadar ngomong akan kecepatan, lu akan terlalu semangat dan kadang-kadang bikin lawan terintimidasi, ya, atau gerakan lu terlalu heboh jadinya. Nah, ya, ketika lu memberikan kedipan, lu nya ngobrol sama orang dengan kondisi yang terlalu hype, ini bisa mengontrol tubuh kita untuk tidak bereaksi secara berlebihan, ya. Kalau kita tetap tenang, berkontrol, ya lawan bicara bakal lebih nyaman ngobrol sama kita karena dia merasa nggak merasa diburu-buru, nggak merasa capek gitu kan, ya. Biasanya tuh kalau cewek-cewek yang ngomongin orang, gosip, maka mereka akan jadi hype dan secara nggak sadar mereka akan nggak bisa kontrol apa yang mereka bicarakan, dan ini membuat si lawan bicara jadi tegang, ya. Kalau durasinya pendek-pendek mungkin seru, tapi kalau durasinya panjang ini bakal melelahkan gitu. Kita kan pengennya bikin durasi lebih panjang, ya, hubungan jangka panjang. Jadi kita harus tahu cara memaintain energi. Berkedip lebih lambat, ini menandakan bahwa kamu tuh tenang, fokus, dan nyaman, santai. Jadi kamu akan terlihat bijaksana dan orang senang untuk minta pendapat sama kamu. Yang kelima, berkedip juga bisa membantu pacing dalam percakapan, ya. Jadi pada saat kamu ngomong dan berhenti sejenak, itu memberikan efek dramatis yang bikin lawan bicara itu lebih tertarik untuk ngobrol sama kita. Kalau di film The Intern yang kemarin, ada adegan di mana Robert De Niro itu sering melakukan ini di film, ya. Dia ngomong pelan, berkedip ringan, terus diam sebentar, dan efeknya kalimatnya terasa lebih berbobot. Kalau kita bisa ngomongnya berbobot kan orang lebih respect sama kita gitu. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, ya. Cara praktis menggunakan kedipan mata untuk komunikasi yang powerful. Yang pertama, jangan terlalu sering berkedip. Kadang kalau terlalu sering berkedip nanti dikira gugup, oke? Kemudian jangan terlalu jarang berkedip, nanti dikiranya serem. Ya, orang yang jarang berkedip nanti bisa kelihatan kayak robot atau malah kayak ada kesan intimidasi. Yang ketiga, lo bisa gunakan pause. Jadi pas ngomong ini ada pause-nya. Dan kalau lagi pause, berikanlah kedipan. Ini bisa menunjukkan bahwa kita tuh lagi menekankan poin penting di pembicaraan kita. Jadi kita akan minta si lawan bicara itu memperhatikan kita, ya. Dan perilaku seperti ini bisa membuat mereka aware bahwa oh ini harus diperhatikan nih, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah berkedip lebih cepat saat mau bikin percakapan lebih hidup, ya. Kalau pengen ningkatin intensitasnya, pengen ningkatin energinya, coba kedipin lebih cepat. Oke, ini bisa menandakan dan memberi sinyal bahwa kamu excited dan semangat. Ini juga bisa mengeluarkan energi sama lawan bicara kita tuh supaya mereka juga jadi ikutan semangat dan merasakan emosi kita. Nah, sekarang masuk ke bonus, ya. Ini bab berapa ya? 4 apa 5 ya? Gue lupa. Ya, bonusnya kedipan aja itu nggak cukup untuk menimbulkan ketertarikan. Memang sih itu bisa menambah efek ketertarikan, tapi kalau presentasenya sampai dengan 80% itu jawabannya enggak. Lo perlu menambahkan elemen-elemen lain, ya, selain kedipan untuk membuat lawan bicara tertarik. Dan ketika kita bisa mengkombinasikan ini semua, ini bakal menciptakan komunikasi yang bagus banget. Mantap, ya. Orang langsung jadi auto respect, auto atensi, dan mereka langsung auto impress sama kita. Oke, yang pertama, lo bisa nambahin senyuman ringan pas ngobrol. Nah, ya, jadi sambil perhatiin, sambil memberikan senyuman ringan. Yang kedua, nada suara yang hangat. Hangat di sini jadi boleh sekali-kali lu lantang, tapi kebanyakan lu akan memberikan impact atau efek suara yang deep. Sekarang jadi jangan terlalu yang tinggi terus-terusan, nanti bisa sakit kuping dan orangnya merasa capek dengerin kita. Kemudian yang ketiga, tonjolkan dan kasih lihat gerakan tangan yang tenang, ya. Jadi jangan rusuh, ya, jangan banyak gerak, itu bisa mengurangi keeleganan, tapi gunakan gerakan tangan yang tegas, yang seperlunya sesuai dengan apa yang lo omongin, kayak ulang kayak sekarang lah, gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Kesimpulan, ya, kedipan mata itu rahasia kecil yang bisa bikin lo tuh terlihat lebih menarik, percaya diri, dan bikin orang nyaman. Cuman mesti diatur-aturnya, jangan terlalu cepat. Tadi yang gue udah bahas di awal, oke? Terlalu pelan juga enggak, ya. So, kesimpulan yang bisa gue berikan di sini adalah lu harus coba latihan. Nah, memang kadang-kadang kita tuh nggak tahu, ya, ini kecepatan, kelambatan gimana. Balik lagi, ukuran kelambatan sama kecepatan, lu minta deh feedback sama orang lain. Apakah mereka merasa ngobrol sama kita itu nyaman apa enggak? Itu cara ngukurnya, feedback orangnya sih. Nah, cuman kalau lu butuh role model, butuh benchmark, kira-kira kayak gimana sih yang bagus tuh? Gua harus kayak gimana sih? Nah, lu bisa subscribe ke Netflix, carilah film namanya Intern. Lu lihat tuh tokohnya, namanya si, gue lupa ya, namanya Ben, ya, Ben Whistler atau siapa ya namanya, pokoknya diberanin sama Robert De Niro, ya.
Lu liatin ekspresinya, cara ngomongnya, cara dia berkedipnya gimana ya, cara merespon ketika orang ngobrol gimana. That's good untuk menjadi seorang good listener dan pada akhirnya dia disukai sama banyak orang ya. Silakan aja lu belajar di sana deh. Dan terakhir teman-teman, kalau teman-teman pengen belajar tentang ilmu komunikasi, ilmu ngobrol, ilmu conversation, ilmu presentasi, public speaking, gua punya e-course-nya, punya e-book-nya, teman-teman bisa cek every my product di bawah sini. Gue udah bikin e-course ini dengan struktur, dengan studi kasus, dan I hope ketika kalian semua belajar dari ilmu yang gue share ini bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, ngobrol, supaya makin jago, networking makin oke, dan rezeki makin kebuka. Ya, sip, itu aja untuk di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.